aniyati, yaitu bab tentang aniyah. Aniyah itu bejana atau kendi. Kalau inaun itu satu bejana. Nah ini bentuk jamaknya aniyah, ya, bejana. Tahrimul akli wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddati. Tahrimul akli, keharaman makan, wasyurbi dan minum, fi aniyati dzahabi wal fiddah, di dalam menggunakan bejana emas dan perak. Hadis ke-18 an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la taqulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Muttafaqun alaihi. An Hudzaifah ibn al-Yaman. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat bernama Hudzaifah bin al-Yaman. Yaman di sini bukan negara Yaman, tapi nama orang itu, nama bapaknya al-Yaman, nama sahabatnya Hudzaifah. Ini termasuk sahabat yang setia menemani Rasul dalam berperang, dan disebut atau digelari sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah itu adalah sahabat yang pemegang rahasia Rasulullah. Rahasia apa maksudnya? Jadi ketika berperang itu dulu, Nabi Muhammad menjadikan Hudzaifah itu orang yang paling dipercaya. Sebab kenapa? Waktu di perang Khandaq atau Uhud, ya saya lupa, itu kan agak tragis. Sahabat Hudzaifah itu selamat, tapi bapaknya al-Yaman syahid di medan perang. Nah, lebih tragisnya lagi, ironisnya, bapaknya itu al-Yaman itu syahidnya bukan dengan pedang kaum muslim, tapi justru dengan pedang kaum muslimin. Kenapa kok bisa? Nah itulah karena namanya perang, ada beberapa orang kaum muslim yang belum enggak. Ternyata itu bagian dari kawan-kawan kaum muslim. Nah, maka itulah Nabi menjadikan Hudzaifah ini, Nabi memberikan daftar nama kaum muslim. Hati-hati, yang istilahnya mungkin nanti bisa jadi penyusup kelompok orang muslim. Nah itu dipegang benar, Hudzaifah itu memegang nama-nama itu, bahkan orang lain nggak ada yang tahu sampai beliau meninggal. Maka itu dijuluki pemegang rahasia Rasul. Hadis yang diriwayatkan, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati. La tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati, di dalam bejana, az-zahabi, emas, wal fiddati, dan perak. Jadi ini hadis larangan minum pakai bejana atau kendi atau gelas atau cangkir, alat minum yang terbuat dari emas dan perak. Wala taqulu fi sihafihima, wala, dan janganlah, taqulu, kalian makan, fi sihafihima, di dalam alas makan, sama ya, piring, mangkok atau apa yang juga terbuat dari keduanya, yaitu emas dan perak. Fa innaha, maka sesungguhnya ia, emas dan perak itu, lahum, bagi mereka. Mereka di sini para ulama hadis sepakat mengartikan mereka itu kaum musyrik. Di dunia, di dunia. Jadi kata Nabi, kenapa? Karena emas dan perak itu bagi mereka, bagi orang musyrik itu buat mereka di dunia. Walakum fil akhirah, walakum, dan bagi kalian, fil akhirah, di akhirat. Jadi kenapa
kenapa? Kalau emas sama perak itu buat orang muslim di dunia. Tapi kalau kalian orang muslim nanti di surga aja, di akhirat nanti kalau mau minum pakai cangkir emas atau perak. Nah, ini larangan mutlak ya. Jadi sepakat para ulama mutlak, larangannya adalah larangan mutlak. Jadi haram, nggak boleh. Adapun perbedaan pendapatnya adalah apakah di luar makan dan minum itu boleh. Ini kan kalau kita minum pakai cangkir, gelas, emas atau perak nggak boleh mutlak, atau makan juga. Tapi bagaimana kalau di luar itu, bukan untuk makan, bukan untuk minum? Misalkan untuk apa ya? Cuma buat pajangan. Karena juga mungkin ya. Ada ulama yang kalau Hambali dan Hanafi mutlak nggak boleh buat apapun. Nah, tapi ada sebagian ulama yang kalau di luar makan dan minum boleh. Nah, itu pertama. Kedua, ilat. Nah, dari setiap hukum itu ada ilatnya. Ilatnya itu sesuatu yang menyebabkan itu terlarang. Kenapa sih? Nah, dalam konteks ini kenapa jadi terlarang? Ilatnya itu karena akan menimbulkan kesombongan, takabur, ya. Atau kedua, menimbulkan kesenjangan sosial, ya. Orang tetangga lagi susah makan, dia pakai minum, pakai cangkir emas, udah makan gitu, ya. Kan itu jadi secara psikologis manusiawi akan menimbulkan, karena zaman dulu itu raja-raja, orang-orang jahiliyah itu makan minum pakai alat-alat yang terbuat dari emas itu kalau pas acara-acara besar, pesta, jadi pertunjukan di show bagaimana harta mereka. Nah itu ilatnya, makanya ya diharamkan. Jadi kalau orang dulu mungkin ya orang jahiliyah, orang Arab agak unik juga, kalau kita ngapain? Ya rumah aja masih kecil loh, soal belasan dari emas sama perak. Nah kira-kira begitu. Jadi dari segi manfaat juga nggak ada. Nah itu hadis ke-18, jadi sudah jelas larangannya. Kemudian hadis ke-19, wa an ummi Salmah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dari Ummu Salmah. Ummu Salmah ini di situ ada di footnote-nya dijelaskan hiya Hindun binti Abi Umayyah. Nama aslinya Hindun. Ummul Mukminun. Nah, ini juga termasuk ibunya kaum mukmin, atau disebut Ummul, kalau Khalifah Umar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang. Kalau dia disebut Ummul Mukminin itu udah otomatis berarti beliau salah satu istri Rasul. Zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajah Rasul ba'da wafati zawjiha. Jadi Nabi menikahi Ummu Salmah setelah suaminya meninggal, yaitu Abu Salmah, karena dia punya anak namanya Salmah. Abu Salmah meninggal di medan perang, terus dinikahi sama Nabi. Dan ini termasuk perempuan yang ahli surga karena ikut Nabi hijrah. Bahkan Ummu Salmah itu dalam kisahnya hijrah 2 kali tuh. Udah ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Pas mau hijrah kedua ke Madinah lagi, dijegat sama kaum kafir Quraisy, ditahan sampai akhirnya yang berangkat ke Madinah itu suaminya dua, Abu Salmah, anaknya ditahan hampir setahun, tapi masih tegar, masih dalam istiqomah iman sampai akhirnya dilepas sama salah seorang keluarga dari Ummu Salmah juga, dan akhirnya hijrah kedua kalinya ke Madinah. Ketika suaminya meninggal, Abu Salmah meninggal, Ummu Salmah ini sempat dilamar sama Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau dulu itu menikahi janda, apalagi janda yang ditinggal mati perang suami, itu orang berebut emang.
sampai sekelas khalifah aja Umar sama Abu Bakar melamar, karena memang ada keterangan Nabi mengatakan ketika menanggung janda yang ditinggal mati perang itu pahalanya luar biasa juga, tapi niatnya ikhlas. Cuman ketika Abu Bakar Umar melamar ditolak. Kemudian Nabi melamar, kata Ummu Salmah, ya aku ini wanita yang pencemburu, khawatir nggak bisa menghilangkan itu. Kata Nabi, nanti Allah yang menutup rasa cemburu. Terus saya juga orang udah tua, udah punya anak. Kata Nabi, saya juga orang sudah tua, sudah punya anak. Jadi itu menunjukkan menikahinya memang benar-benar bukan menikahi karena nafsu, karena menanggung beban seorang wanita yang ditinggal sahih. Beda sama sekarang, luput ngawinin janda beda. Kalau dulu Abu Bakar Umar ditolak, Nabi masuk lama diterima. Abu Bakar Umar nggak baper. Kalau sekarang coba ganteng, aku datang nih janda lama ditolak. Marwan datang diterima lah, wadah buru-buruan itu. Coba. Ya. Kalau dulu Masya Allah, jadi sama-sama mereka takdir Allah siapa yang menentukan. Dan ternyata benar ketika nikah sama Nabi, Ummu Salmah itu ditutup rasa cemburunya. Bahkan sama Siti Aisyah itu paling dekat. Ya. Siti Aisyah menceritakan bahwa Ummu Salmah termasuk istri Nabi yang cantik, yang cerdas, dan sangat mengabdi kepada Nabi. Jadi saling support. Nah, karena beliau termasuk istri, tentu beliau juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang relate ya, kalau sekarang kata, yang memang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata Ummu Salmah, Nabi berkata, qala Rasulullah SAW, alladzi yashrabu, orang yang minum fi ina'il fiddah, di dalam bejana dari emas tadi, innama yujarjiru, sesungguhnya dia itu, nah ini yujarjiru, ini bahasa yang jarang, asing juga, makanya di situ ada footnote-nya, itu nomor 7. Al-jarjaroh itu sautun wuku ilman. Kalau di kita mah, kalau godok air tuh, ngerebus air kan sampai matang kan sampai ngegolak ya kita. Nah itu yujarjiru itu. Jadi kalau ada orang minum pakai bejana dari emas, itu innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, kata Nabi. Itu sesungguhnya dia lagi ngegolakin fi batnihi, di dalam perutnya, naru jahannam, api neraka. Kata Nabi, orang yang minumnya pakai gelas emas itu sebetulnya lagi nyalain api neraka di dalam perutnya sampai ngegolak, yujarjiru. Ini juga muttafaqun alaih. Jadi kalau hadis kalau udah muttafaqun alaih itu udah enggak ada bantahan lagi, udah sepakat semua ulama hadis. Kemudian lanjut di babul juludi, hadis ke-20. Babul julud. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Anhuma karena yang kita doakan dua, Ibnu Abbas dan bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura. Idza dubighal ihab, idza apabila dubigo disamak al ihabu kulit, faqad tahura maka sungguh dia suci. Nah ini pelajaran fikih. Al ihab itu kulit yang belum disamak. Jadi disamak itu dikeringin, dibersihin. Kan kemarin kita belajar, kita kaji semua bangkai itu kan najis kecuali bangkai ikan. Nah ini ada pengecualian di sini, ini menjadi hadis yang menunjuk pengecualian, kecuali kulit kalau dia dubigo, dia disamak dulu.
Faqad tahura, maka dia jadi suci. Jadi kulit yang disamak, dibersihkan, dikeringkan, dijemur, dia jadi suci. Tapi bukan jadi halal untuk dikonsumsi, bedain. Kalau makan tetap nggak boleh, ya, karena dia sudah menjadi bangkai. Tapi kalau dipakai, nah dia jadi suci, boleh. Kalau sudah disamak, ya jadi jaket kulit, ya kan bangkai najis. Kalau kita pakai pakaian kita kena bangkai aja kan, buat sholat nggak boleh, harus suci dulu. Bagaimana dengan kulitnya? Kulitnya kalau sudah disamak, dibersihin, dicuci, dijemur, keringkan, jadiin baju, jadi jaketnya pakai sholat, itu udah suci, boleh. Tapi ada kulit sapi yang dikeringkan, dikikil jaket sama kerupuk kulit gimana? Iya itu. Nah kalau kerupuk kulit itu, kalau yang pernah saya tanyain ya, itu dia belum termasuk proses jadi bangkai sebenarnya. Kalau kerupuk kulit Itu kan udah jadi kulit. apanya? Kulit itu kan bangkai. gitu. Iya, belum. Kalau yang buat kulit itu kalau kita lihat prosesnya, dia kan langsung disesek, langsung diambil. Kalau ini yang bangkai yang sudah agak lama, mati dalam keadaan lama, mati sendiri atau tidak melalui proses penyembelihan, nah itu. Kalau kerupuk kulit, kikil itu masih boleh, itu masih makan. Nah itu, jadi kalau dia udah disamak, dibersihkan, boleh dipakai. Atau dalam redaksi lain disebut ayyuma ihabin dubigo, kulit apapun kalau dia sudah dubigo, dia sudah disamak, maka dia menjadi suci, kecuali kulit hewan yang najis dari zatnya sudah najis, yaitu B1 B2 yang kemarin itu. Kalau itu karena sudah najis dari zatnya, ainiahnya memang sudah najis. Nah, kemudian hadis ke-21-nya sama, cuman redaksinya beda, itu ayyuma ihabin dubigo. Ayyuma apa saja ihabin kulit dubigo yang disamak. Hadis nomor 22, wa an Salamah bin al-Muhabbik, Salamah ya. Kalau tadi Ummu Salmah, kalau sekarang Salamah bin al-Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibabu juludil maitati tuhuruha. Sama konteksnya. Menyamak, ibabu menyamak juludi kulit al-maitah bangkai, tuhuruha itu menyucikannya, menyucikan kulit itu. Jelas. Sekarang lanjut yang ke-23, masih tentang menyamak kulit. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, dari Maimunah juga sama, ummul mukminin, nama aslinya Maimunah binti Al-Haris, sama salah satu istri Nabi radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, marran nabiyyu, suatu ketika berjalan, Nabi sedang berjalan melalui sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin, itu lewat syatin itu kambing tapi yang udah mati, udah jadi bangkai. Ya jurunaha, kambingnya itu dibawa, diseret-seret sama orang-orang lewat depan Nabi itu. Nabi lagi jalan lewat, orang pada nyeret kambing udah mati. Faqala, Nabi berkata, lau akhostum ihabaha, kata Nabi pas ngeliat kambing diseret itu, kata Nabi, kalau aja mereka itu menyamak kulitnya, kata Nabi, bahasa kita mah sayang banget, coba kulitnya disamak aja gitu. Nah, faqalu, orang-orang yang punya kambing tadi itu bilang, innaha maitatun. Nah, sungguhnya kan dia udah bangkai, Nabi udah maitatun bangkai. Nah, maka Nabi jelaskan, faqala yutahhiruhal ma'u wal qurz. Yutahhiruha,
dia bisa disucikannya alma dengan air ma. Wal korozu. Nah, korozu ini di sini korozu itu sejenis daun apa sih? Akasia. Daun akasia apa sih? Jadi daun inilah apa buat kalau ini orang meninggal tuh yang agak kesep. Intinya wal korozu itu Tisu. pakai daun yang sifatnya itu kesep. Pasan. Ya. Kan yang buat Orang Sunda mah tisu, daun tisu. Bidara. Nah, kenapa dia harus kesep? Karena kalau dia kesep dia bersihinnya itu sampai dianggap bersih kalau pakai kesep. Jangan pakai daun yang licin. Ya kita kan kalau cuci piring kan nyari yang kesep kan. Jadi itu walkoros. Walkoros itu daun sejenis daun bidara, daun yang punya sifat kesep. Buat apa? Buat nyuci kulitnya itu. Jadi proses menyawak itu harus kulitin ya, diambil kulitnya, disetin benar-benar nggak ada daging yang nempel, terus dicuci pakai daun yang kesep, terus pakai air dibilas lagi, sampai bersih, sampai benar-benar tinggal kulit, baru disamak, dijemur, dikeringkan. Itu kemudian hadis nomor 24, hukmul ukli fi aniyati ahli kitab, hukum makan di dalam bejana punya ahli kitab. Wa an Abi Sa'labah al-Khusni, dari Abu Sa'labah al-Khusni radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Jadi beliau bertanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami bi ardi qaumin ahli kitab. Kami ini tinggal satu daerah bersama kaum ahli kitab. Afala kulu fi aniyatihim. Terus apakah kami boleh makan dipakai bejana punya mereka? Nabi bersabda, la takulu fiha. Janganlah engkau kalian makan menggunakan bejana punya mereka itu. Kecuali an la tajidu ghairaha. Kalau emang nggak ada lagi, la tajidu, kalian tidak mendapatkan ghairaha, selain bejana yang punya ahli kitab itu tadi. Itu pun dengan syarat faghsiluha, kamu cuci dulu, wa kulu fiha, baru makan pakai bejana itu. Jadi ini hadis menerangkan yang mungkin kita juga kadang bertanya kalau dapat undangan ya, teman kita, kerabat kita yang muslim bagaimana? Nah ini panduan Nabi ya. Kan kita nggak enak juga kalau makan kita cuci juga. Iya. Ya lebih amannya ya Nggak usah makan. itu dah lebih hati-hatian. Tapi ini pun perdebatannya seputar definisi ahlu kitab, karena di sini disebutnya ahlu kitab. Karena ini memang definisi ahlu kitab ini jadi perdebatan di lini apapun, termasuk nanti di lini pernikahan beda agama. Ada orang yang kalau Al-Quran kan jelas kalau laki-lakinya mukmin dia boleh menikah dengan wanita ahli kitab, bukan musyrik nggak boleh. Makanya beda lagi tuh wanita musyrik, wanita ahli kitab. Kalau wanitanya muslim nggak boleh mutlak nikah sama laki-laki ahli kitab, apalagi muslim. Jadi yang boleh hanya laki-laki muslim. Nah ini dijadikan dalil bagi orang-orang yang nikah beda agama, termasuk dulu almarhum Cak Nun, Profesor Nurholis Majid itu kan anaknya ada yang nikah beda agama. Nah para ulama fikih
itu mengatakan bahwa ahlul kitab itu sekarang udah nggak ada. Ahlul kitab yang dimaksud di Quran, di hadis, di fikih ini ahlul kitab yang zaman dulu. Ahlul kitab yang masih memegang kitab yang asli, baik itu Taurat, Injil, maupun Zabur. Masalahnya kan kitab-kitab itu sudah diangkat sama Allah. Jadi kalau definisi mufasir ahlul kitab itu zaman sekarang udah nggak ada. Sekarang yang non muslim itu tidak disebut ahlul kitab. Itu perdebatannya di sini. Tapi sebagian orang ada yang masih menyamakan itu, bahwa orang di luar Islam itu ahlul kitab. Sampai begini ya. Oke, nah untuk alasan itu dulu pemelopornya yaitu rombongannya Gus Jil itu jaringan Islam liberal. Dan sekarang Gus Ulilnya itu udah kembali ke jalan yang benar. Sama Abdul Muhsin itu kan dulu kedengkotnya Jil itu loh. Sekarang makanya udah sepi lagi itu. Jaringan Islam liberal. Ya. Bahkan dulu sampai ada KHI. KHI itu kompilasi hukum Islam. Jadi ada tokohnya itu namanya cewek ibu Profesor Siti Musdaliyah. Dia bikin kompilasi hukum Islam sama beberapa cendekiawan Muslim yang agak liberal. Itu banyak yang polemik kontroversi terus. Di salah satu nikah beda agama terus dan seputar pernikahan memang lebih banyak. Itu sempat ramai. Saya waktu kuliah di UIJ pas S2 itu ada dosen namanya Profesor Aziz. Dia itu kenal sama rombongan Jil. Terus saya tanya, Prof, itu bagaimana pandangan Prof tentang Jil? Saya bilang gitu. Karena di situ tokoh-tokohnya bukan main kan, tokoh NU semua itu sekali mereka. Tapi apa jawaban Profesor Aziz? Itu mau proyek kan? Jadi ternyata memang ada foundingnya Jil itu dari Australia. Makanya mangsa pasar paling laku di Indonesia. Aliran apanya? Iya. Makanya dari luar kasih dana nih ke Indonesia nih. Bikin proyek, bikin proposal, apa proposal, penelitian, bikin kajian ilmiah tentang fikih kontemporer, bikin lagi disusun KHI. Itu ada dananya kan dari luar. Nah makanya ada orang bilang kenapa Jil sekarang sepi, ya dananya udah habis dulu. Sudah habis. Jadi ternyata ya nggak murni pemikiran perdebatan, ada unsur politik di belakang. Apalagi Profesor aja sebenarnya gini kan. Profesor Siti Musdaliyah itu tiap hari Senin Kamis puasa kok Mas. Mana mungkin dia sesat loh gitu. Iya, itu kan karena proyek aja katanya gitu. Nah itu jadi menarik ya kalau orang yang nggak tahu. Bahkan kan dulu Ulil waktu masih di Jil aja sampai ada yang memfatwakan boleh dibunuh halal darahnya itu. Padahal beliau mantunya Gus ya. Itulah dan fenomena pemikiran itu nggak cuma sekarang, dari dulu di Indonesia ada sesi Jenar ya kan. Terus di Timur Tengah juga banyak yang sampai harus dihukum mati sama penguasa. Dan sekarang saya kan mulai ramai lagi ada kajian-kajian yang seperti Buya Arrozi itu kan jadi polemik sebetulnya. Karena apa? Karena sekarang zamannya zaman sosmed ya. Apa-apa kan langsung share. Sedangkan mungkin yang namanya kajian tasawuf itu nggak semua orang bisa langsung paham. Prosesnya itu orang yang kajian tasawuf orang sufi itu kan dia harus sudah lewatin tahap syariat, selesai dulu syariat, baru ke hikmat kan. Ini pikirnya aja masih bilang gendong dong, ngajinya tasawuf gitu. Ini orang yang gitu kan.
sebetulnya itu kajian internal ke taklim tasawuf ininya zamannya, cuman ada yang share, makanya kan rame kemarin tuh beberapa potongan-potongan videonya. Nah, itu jadi ada beberapa kajian-kajian yang memang tahapannya nggak bisa kita langsung selesai. Kemudian ada 2 hadis lagi. Yang ke-25, taharatul miyahil musyrikin. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddu min mazadati imra'atin musyrikatin. Hadis dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabatnya tawaddu, mereka pernah berwudu min mazadati, dari tempat yang sama seperti bejana itu, imra'atin musyrikatin, milik perempuan musyrik. Jadi ini dalil menunjukkan kalau cuma sekedar buat wudu nggak apa-apa, kita pakai bejana punya di luar agama kita ya, tidak jelasnya. Dan terakhir di bab ini, wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan nabiyyu inkasar, bahwasanya Nabi pernah qadahan, piringnya Nabi itu inkasar, pecah. Fattakhadha, kemudian lalu Nabi mengambil maka nasyahbi, ngambil piring yang tadi yang retaknya itu, silsilatan, kemudian nyambung ya, min fiddah, dari perak. Ini maksudnya Nabi ambil piring yang retakannya itu ditambal. Nah, ditambalnya itu pakai bahan dari perak. Nah, kalau itu tak apa-apa, karena tidak murni dari itu, karena cuma buat nambal. Kalau buat nambal doang tak apa-apa. Jadi ini pun hadis menunjukkan berarti betapa Nabi itu juga kaya, nambal piring pakai perak. Kang Patri itu Patri. Ada gitu nambal kompor bocor ini udah tambal pakai emas gitu. Di Indonesia kayaknya yang terkenal cuma itu doang, Dian Al-Mahri ya, di masjid Kubah Emas. Tapi itu juga saya baca beritanya ada yang memperdebatkan juga emasnya emas murni apa emas itu gitu. Nah, kemarin saya waktu ke Depok baru mampir lagi di situ. Nah, itu emasnya juga kuningnya udah pada kotor. Iya. Masih dipotek ya. Udah sepi juga karena Covid kali ya, jadi kemarin sepi. Yang biasanya kan ramai tuh banyak banget. Nah, itu kubahnya tuh udah nggak kuning banget. Kalau dulu kan kuning banget tuh. Sekarang udah kayak agak kotor gitu. Saya melihat ininya aja tuh apa? Piparnya tuh. Lihat pipa itu emas juga. Ngotek satu aja gitu. Iya. Kalau kita bukan warnanya doang, warna emas. Kalau itu boleh. Kan ada tuh perabotan yang kuning semua, sendok ini dan segala macam. Kalau emas murni nggak boleh. Nah, itu bab tentang bejana dari emas dan perak yang tidak boleh. Kemudian tadi menyamak kulit itu boleh digunakan, dipakai dan menjadi suci. Dan terakhir, kalau untuk menambal atau cuma digunakan untuk mengambil air wudhu dari bejana milik orang musyrik pun Nabi pernah, jadi boleh. Di minggu depan kita lanjutkan bab izalatin najasah, bab tentang menghilangkan najis. Wallahu a'lam bishawab.